Ya, terima kasih anak-anak, khususnya anak MAN 1 Jakarta. Ayo kita terus tingkatkan perilaku baik kita sesuai dengan 1 anak 1000 kebaikan. Artinya kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang buruk sehingga anak-anak kita adalah anak-anak yang di atas rata-rata. Dan madrasah kita insya Allah menjadi madrasah di atas rata-rata. Manone BBM. Apa itu, Bu? Bangkit, Manone harus bangkit, bergerak, dan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Journal Talks, podcast yang bakal nemenin kalian dengan obrolan santai tetapi tetap penuh makna. Nah, kembali lagi dengan saya. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget nih dengan kehidupan kita sebagai siswa madrasah, yaitu bagaimana pendidikan agama diperkuat lewat program unggulan 1 Anak 1000 Kebaikan. Bersama saya Raina Anjani, dan tentunya sudah bersama kita narasumber yang perannya sangat luar biasa, yaitu Kepala Madrasah MAN 1 Jakarta, Ibu Dr. Haja Nurlaila MPD. Selamat datang, Ibu. Halo Raina, selamat datang juga. Oke, gimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya Allah. Sebuah kehormatan Ibu Dr. Haja Nurlaila bisa hadir di Journal Talks 2.0 pada kali ini. Oke, kita langsung aja ya Bu masuk ke pertanyaan. Izin bertanya, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat seperti sekarang, menurut Ibu seberapa pentingnyakah penguatan pendidikan agama bagi siswa di madrasah? Oke, bahwa pendidikan agama itu sangat penting karena dia berperan sesuai dengan keinginan dan cita-cita di madrasah itu, yaitu membentuk generasi yang teknokrat tapi dia santun, atau yang kiai tapi pintar. Kalau dulu sering bilang, oh otaknya kayak Pak Habibie, tapi kesantunannya harus kayak para kiai di pesantren. Itu tujuannya. Jadi ada keseimbangan antara kesantunan dan otaknya. Baik, berarti pendidikan agama ini benar-benar menjadi pondasi utama ya Bu, dalam membentuk generasi yang seimbang. Betul. Oke, selanjutnya di madrasah kita ini ya teman-teman, seperti yang kita tahu, kita memiliki banyak kegiatan keagamaan, seperti pembiasaan pagi yang diisi sholat duha, seperti kegiatan mabit, wisuda tahfiz Al-Quran dan hadis, dan masih banyak nih program lainnya yang bervariasi banget. Sebenarnya, sebagai ibu kepala madrasah, tujuan utama ibu dengan mencetuskan program-program ini tuh apa? Program-program penguatan agama dan keagamaan, terutama untuk kesalehan sosial, adalah kegiatan yang tujuannya ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kemudian juga memperkuat karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan memang latihan untuk banyak beribadah. Mungkin itu ya. Oke, berarti kegiatan yang ada di sekolah, yang ada di madrasah kita ini bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi sebuah proses pembentukan kebiasaan dan karakter siswa ya Bu. Tentu prosesnya itu memang ada 4 tahap ya. Jadi kita melaksanakan pembiasaan-pembiasaan itu. Tahap yang pertama, pembiasaan yang dipaksa. Jadi anak-anak itu tahu secara kognitif aja kalau harus melakukan pembiasaan. Jadi mereka melaksanakannya itu karena takut. Baik. Takut kepala madrasah, takut guru, takut nilainya jeblok gitu. Jadi mungkin mereka bilang, saya takut, saya jujur karena takut. Nah kemudian yang kedua, pembiasaan yang sudah sadar. Artinya secara proses mereka mulai sadar bahwa oh ya kenapa kita harus sholat duha, kenapa harus ngaji. Jadi mungkin ada dampaknya dalam dirinya sehingga mereka bisa berkata, saya harus jujur gitu ya. Itu tahap yang kedua. Kemudian yang tahap yang ketiga, ini sudah internalisasi. Nah, internalisasi ini dalam prosesnya bisa melihat karena contoh dari guru-guru, contoh dari kepala madrasah, atau contoh teman yang sudah baik, sehingga ini menjadi sandaran ya, kegiatan-kegiatan pembiasaan ini bisa menjadi sikap
Jadi sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak didik yang sudah melakukan pembiasaan yang secara terinternalisasi ini, dia bilang saya orang yang jujur gitu. Kemudian yang terakhir, ini memang yang diinginkan oleh semuanya, bahwa pembiasaan-pembiasaan itu menjadi radar hati nurani, menjadi kompas dalam segala tindak perilaku peserta didik. Jadi kalau pada tingkatan ini, karena anak itu sudah jujur, sehingga dia menjadi acuan. Kalau misalnya nyari orang yang jujur nih siapa nih? Jadi dia menjadi acuan bahwa dia adalah orang yang jujur. Istilahnya itu orang yang terpercaya orang gitu terpercaya ya, Bu? gitu ya. Mungkin itu dari kejujurannya ya. Oke. Jadi ada 4 tahap tadi, yang dipaksa, kemudian sadar, ada internalisasi, dan yang terakhir itu menjadi radar hati nurani. Oke Gitu. teman-teman, di sini jadi kita tahu ya bahwa proses itu memiliki banyak tahapan. Dari yang tadinya terpaksa karena takut sehingga dia mulai terbiasa dan bahkan menjadikan itu sebuah acuan. Oke, kita lanjut. Dari berbagai program kerja yang telah berjalan di madrasah ini, menurut Ibu kegiatan mana nih yang paling memberikan dampak signifikan bagi perkembangan siswa baik dari segi akademik maupun karakter? Sebenarnya kegiatan-kegiatan di madrasah itu tidak bisa dipisahkan ya. Oh ini kegiatan keagamaan, ini kegiatan akademik umum. Tapi memang terintegrasi. Misalnya kita dalam waktu dekat ini kan sudah melaksanakan kegiatan project based learning. Nah, dalam project based learning itu memang karakter anak juga dibentuk untuk misalnya melakukan kegiatan ini dengan jujur, kemudian dengan disiplin, kerjasama. Misalnya contoh untuk project based learning, dia harus menghitung audit energi yang digunakan setiap bulan misalnya di madrasah. Dia kan harus mengaudit, itu berarti dia harus tahu rumus fisikanya, ngitungnya dengan matematik, itu kan akademik. Kemudian kejujurannya di mana? Dia harus menyampaikan ke kepala madrasah, misalnya Bu, ini ternyata alat ini udah jelek nih, harus diganti. Jadi dia harus jujur menyampaikan hasilnya kepada kepala madrasah. Kemudian juga ketika melaksanakan kegiatannya, dia juga harus kerjasama dengan yang lain ya. Kalau misalnya dia berkelompok, berarti semuanya harus bekerja sama gitu. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita melaksanakan mabit. Nah, secara akademik di mabit itu kan ada kajian hadisnya, ada kajian kitab kuningnya. Itu kan berarti mengisi anak dari otaknya, dari akademiknya. Kemudian untuk karakternya, dia kan harus tanggung jawab. Oh, saya tidak boleh ngantuk nih. Karena saya harus sholat malam, nggak boleh ngantuk, tanggung jawab, disiplin gitu, supaya bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan di madrasah itu terintegrasi, tidak bisa dipisahkan ini untuk akademik saja atau untuk karakter saja, tapi dua-duanya kita melaksanakan. Kalau istilah sekarang itu deep learning ya, itu mungkin. Betul. Baik, berarti pembentukan karakter dan prestasi akademik itu memang berjalan beriringan ya Bu, jadi nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah-pisah. Oke, selanjutnya sejak Ibu memimpin di MAN 1 Jakarta nih, berarti pertanyaannya personal ya Ibu sebagai Ibu Kepala Madrasah. Tentunya telah banyak perkembangan yang terjadi selama Ibu menjabat. Menurut Ibu, perubahan apa yang paling terasa, khususnya dalam penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan madrasah? Sebenarnya mungkin yang harus menilai itu bukan ibu ya, tapi yang lain, misalnya dari pihak orang tua atau mungkin murid sendiri atau guru atau karyawan. Tapi mungkin kalau saya mau jujur melihat, memang sih sebenarnya kita harus belum cukup puas dulu ya, tapi ya paling tidak karena karakter itu kan dibangun melalui proses. Jadi tidak bisa langsung berubah. Tapi ibu melihat bahwa misalnya kegiatan pembiasaan pagi itu sudah dilaksanakan dengan tertib, sholat berjamaah juga rapi, kemudian dari hasil logbook digital juga sudah kelihatan itu 95% bahwa anak-anak memang membantu orang tua. Wah, Masya gitu Allah, ya. berarti Kemudian baik sekali ya sholat berjamaah juga mungkin karena dipantau ini ya, betul. kita nggak tahu ini karena tadi pembiasaan dipaksa atau memang sudah menjadi radar nurani gitu.
Jadi program P2M-nya sudah berjalan dan memang kita mendapat apresiasi kan, bahkan betul, dari kemarin Muri ya. kan kita. Jadi mungkin sih Ibu melihatnya sudah ada perubahan walaupun secara pribadi Ibu belum puas dengan kondisi seperti ini. Oke. Baik, berarti lingkungan sekolah itu sangat berperan penting dalam membentuk kebiasaan baik bagi siswa ya Ibu. Oke, mungkin cukup sekian nih teman-teman sesi pertanyaan dengan Ibu Kepala Madrasah. Berarti teman-teman banyak sekali insight yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Madrasah Man 1 Jakarta atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga program unggulan Satu Anak 1000 Kebaikan ini terus berjalan dan mampu membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Oke Ibu, mungkin ada beberapa penyampaian untuk siswa-siswi Man 1 Jakarta. Iya, terima kasih anak-anak, khususnya anak Man 1 Jakarta. Ayo kita terus tingkatkan perilaku baik kita sesuai dengan 1 Anak 1000 Kebaikan. Artinya kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang buruk sehingga anak-anak kita adalah anak-anak yang di atas rata-rata. Dan madrasah kita insya Allah menjadi madrasah di atas rata-rata. Manone BBM. Apa itu, Bu? Bangkit, Manone harus bangkit, bergerak dan menang. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Sebuah penyampaian yang sangat masuk ke hati kita ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Bu Lela dapat tersampaikan kepada teman-teman di rumah. Baik, Amin. mungkin cukup sekian. Saya Raina Anjani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.